Halo subscriber sekalian, ketemu lagi bersama saya Firder Channel. Dimana pada kesempatan kali ini, seperti biasa, menjelaskan materi ajar kita setiap satu kali pertemuan PTM per minggunya. Yang mana di dalam video ini ada tugas berupa pertanyaan yang terletak pada menit-menit tertentu. Bagi subscriber yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu ya, guna mendukung channel ini. Jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Seperti apa kelanjutannya? Yuk tonton video ini dari awal sampai akhir. Baik Ananda, kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu revolusi Indonesia. Sekarang kita masuk pada proses terjadinya revolusi Indonesia. Sebelum kita lanjutkan, kita harus tahu dulu apa arti dari revolusi. Revolusi adalah suatu perubahan sosial dan kebudayaan yang terjadi dalam waktu yang cepat. Nah, revolusi bisa terjadi dengan atau tanpa adanya perencanaan. Terus juga dapat dilakukan dengan atau tanpa kekerasan. Pada tanggal 6 Agustus 1945, kota Hiroshima seketika lumpuh akibat bom atom. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah pada Sekutu. Nah, melihat hal itu, golongan pemuda Indonesia tidak mau menyia-nyiakan kesempatan. Mereka kemudian menculik Soekarno dan Muhammad Hatta, membawanya ke Rengas Dengklok. Ananda semuanya, ini adalah tugas 1. Coba jelaskan apa yang melatar belakangi terjadinya revolusi Indonesia. Jelaskan jawabannya di buku latihan. Selang hari setelah penculikan, pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno membacakan teks proklamasi yang dirancang bersama beberapa tokoh. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Belanda kembali datang, mereka berusaha menegakkan kembali kekuasaan di Indonesia. Rakyat Indonesia pun tidak terima dan mulai melakukan perlawanan. Saat itulah perjuangan revolusi Indonesia dimulai. Ananda semua, ini adalah tugas 2. Ada 2 bentuk perjuangan revolusi bangsa Indonesia. Ada 2 karakteristik. Jelaskan masing-masing 2 karakteristik tersebut. Silakan dijawab. Baik Ananda, kita lanjutkan. Mengetahui adanya ancaman tersebut, rakyat Indonesia tidak tinggal diam. Masyarakat di berbagai daerah mulai bergerak dan terjadilah perlawanan. Perjuangan revolusi Indonesia ini terbagi menjadi 2 karakteristik ya. Pertama itu perlawanan dengan menggunakan cara fisik. Kemudian satu lagi perlawanan menggunakan jalur diplomasi. Seperti yang kita ketahui bahwasanya Surabaya menjadi lokasi pertama perlawanan rakyat Indonesia setelah Sekutu kembali menginjakkan kaki di Indonesia. Arek-arek Surabaya bersama salah satu tokohnya yaitu Bung Tomo dengan heroik melakukan perlawanan terhadap Sekutu. Bung Tomo dikenal dengan orasinya yang sangat bergelora sehingga dapat membangkitkan semangat ke para pejuang. Ananda, ini adalah tugas 3. Pertanyaannya adalah, daerah Indonesia mana yang menjadi pertama kali meletusnya perjuangan revolusi bangsa Indonesia? Siapa tokohnya dan siapa tokoh tersebut? Coba berikan penjelasannya bagaimana tokoh tersebut berkontribusi dalam perlawanan revolusi bangsa Indonesia ini. Pertempuran Surabaya mencapai puncaknya pada 10 November 1945. Atas semangat keberanian dan jiwa patriotik dari para ulama, santri, dan arek Surabaya lainnya, tanggal 10 November kemudian dijadikan sebagai Hari Pahlawan. Setelah Surabaya, berbagai daerah pun ikut angkat senjata melawan tentara-tentara Sekutu. Berikut ini ada titik-titik pertempuran melawan Sekutu. 1. Pertempuran Surabaya. 2. Pertempuran Ambarawa Magelang. 3. Pertempuran Bandung Lautan Api. Selanjutnya pertempuran Medan Area. Ananda semua, ini adalah tugas 3. Coba sebutkan pada tanggal berapa titik puncaknya terjadi perlawanan di Surabaya dan menjadi hari apakah tanggal tersebut.
disebutkan juga titik-titik tempat pertempuran perlawanan revolusi bangsa Indonesia tersebut. Silahkan dijawab. Sekarang kita masuk pada cara diplomasi. Proses perjuangan diplomasi Indonesia. Diplomasinya itu ada banyak macamnya juga. Salah satunya adalah Konferensi Meja Bundar. Belanda juga mengakui kedaulatan Indonesia setelah dilaksanakannya Konferensi Meja Bundar pada tanggal 2 November 1949. Di perjanjian sebelum-sebelumnya, Belanda dan Sekutu terus berkhianat. Anda semua ini adalah tugas sempatnya. Berapa lama terjadinya revolusi di Indonesia dan dimulai tahun berapa saja revolusi Indonesia dimulai dan berakhir pada tahun berapa? Silakan dijawab. Ternyata proses perlawanan rakyat Indonesia terhadap upaya pendudukan kembali yang dilakukan oleh Sekutu kurang lebih selama 5 tahun. Lumayan singkat ya, tapi memang seperti itu. Kenapa dikatakan revolusi? Ya, karena proses perubahannya yang cukup singkat. Revolusi Indonesia terjadi mulai dari tahun 1945, yaitu saat Soekarno membacakan teks proklamasi sampai Belanda dan para sekutu mengakui kedaulatan Indonesia kembali, yaitu pada akhir tahun 1949. Ini ada beberapa sejarah revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia adalah suatu masa perjalanan sejarah Indonesia modern yang singkat. Revolusi Indonesia berlangsung selama 5 tahun dan dampaknya cukup besar bagi seluruh Indonesia ke depannya. Semua golongan bersatu tanpa memandang etnis, suku, agama, usia, jabatan, juga ideologi pada masa revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia terbagi menjadi 2 karakteristik. 1. Perjuangan secara fisik. 2. Perjuangan diplomasi. Jadi, revolusi Indonesia dampak cukup besar bagi sejarah bangsa Indonesia ke depannya. Sebagai kaum pelajar, tentunya kamu harus paham tentang sejarah bangsamu sendiri ya. Karena itu, sangat penting buat kamu. Baik anak-anak, itulah kegiatan hari ini dan bentuk penugasan hari ini. Kita akhiri saja. Jika ada kekurangan dan kesalahan, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.